Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosa dengan NIM B1B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan membahas mengenai teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Nah, teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara itu ada 6, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan, yang keenam ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama itu teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disebut juga model trias politika. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan fusi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi-presidensial, yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. Kemudian, maksud dibalik sistem kekuasaan yang dipisahkan adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan checks and balance. Istilah pemisahan kekuasaan secara tidak tepat sering digunakan untuk merujuk pada prinsip trias politika. Model trias politika merupakan jenis umum pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 cabang kekuasaan, sedangkan pemisahan kekuasaan dapat melibatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari 3 cabang kekuasaan negara. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memiliki suatu sosial kontrak adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai milik atau properti. Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakan ke dalam 4 fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang, legislating, pembuatan keputusan, judging, menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang, employing forces internally in the execution of the laws, dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama legislative power, fungsi ketiga dinamakan executive power, fungsi keempat dinamakan dengan federative power, yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu, menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih lanjut, John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan. Tokoh teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof kebangsaan Inggris. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan membentuk undang-undang legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif,
Dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai. Membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri atau federatif. Selanjutnya, teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke-17 dan 18. Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakan dalam 3 bagian pula, meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Yang kedua yaitu ada teori demokrasi. Demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan, kiranya tidak dapat dibantah. Hasanah pemikiran dan pre-reformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Demokrasi memang bukanlah merupakan sistem politik yang ideal. Penolakan terhadap demokrasi berlangsung berabad-abad. Kemudian, setelah Revolusi Prancis, demokrasi mulai memperoleh perhatian dunia dan pemikiran tentang demokrasi terus berevolusi, mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang anti-demokrasi, khususnya dari sistem komunisme, militerisme, dan fasisme. Demokrasi mengidentifikasi konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan negara dalam mencapai penentuan diri sendiri. Pemikiran dan teori-teori demokrasi dari para tokoh demokrasi barat seperti Jürgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean-Jacques Rousseau masing-masing dibahan dari latar belakang pemikiran filosofis, kontribusi, bentuk, tindakan, hingga kritik terhadap teori-teori tersebut. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan lahir dan berangkat dari proses kontemplasi para filsuf Yunani. Namun, implementasi konsep di zaman modern baru dimulai pada kisaran akhir abad ke-18 pasca terjadinya pergolakan revolusioner di masyarakat barat. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, demokrasi kemudian ditafsirkan dalam pengertian-pengertian yang beragam. Hingga kini, demokrasi masih merupakan sebuah sistem yang dipandang cukup memadai untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Hampir setiap negara mengklaim menerapkan dan mempraktekkan sistem tersebut di negara masing-masing. Demokrasi bak gelombang yang selalu menyertai eksistensi dari kehendak rakyatnya. Meski demikian, sistem tersebut dipercaya bukan merupakan sistem yang sempurna dan final, namun tetap diyakini sebagai sistem yang lebih baik karena mampu menjamin akomodasi berbagai kepentingan politik masyarakat secara demokratis. Teori demokrasi sebagai suatu penyelenggaraan pemerintahan yang secara direct demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada dasarnya, merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang ditraktor pada negara-negara kota di Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan pembangunan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara. Inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan dan atas hak untuk hidup, kebebasan dan kaum minoritas. Selanjutnya, model demokrasi. Ada beberapa model demokrasi, yaitu demokrasi klasik, demokrasi totalitarian, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi radikal, demokrasi liberal, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, demokrasi parlementer, dan demokrasi Leninis. Kemudian tokoh teori demokrasi, yang pertama itu Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu suatu hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan jika demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang dasarnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan itulah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Lalu John L. Esposito. John L. Esposito berpendapat dalam sistem demokrasi semua orang berhak untuk berpartisipasi, baik itu terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam lembaga resmi tentu saja pemerintah akan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kemudian Joseph Schummer. Menurutnya, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan ini dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan sistem politik di mana setiap individu akan memperoleh hak kekuasaan untuk memutuskan suatu cara perjuangan kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar dari suara rakyat. Yang terakhir yaitu C.F. Strong. Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyatnya berusia dewasa turut serta dalam dunia politik dan dasar sistem perwakilan yang kemudian dapat menjamin pemerintahan bertanggung jawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Lanjut, yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum, tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsep negara hukum Rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law yang telah mendapat dorongan daripada Renaissance dan Reformasi. Bagi konsepsi negara hukum,
Rechtsstaat, penegakan hukum, berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Bagi konsepsi negara hukum, the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum. Sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata. Bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Tetapi dalam perkembangan kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit yang sering disebut dengan negara hukum klasik. Pada negara hukum formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislatif semata berupa hukum yang tertulis atau undang-undang. Negara berfungsi sebagai negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda, dan hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut. Tipe negara hukum material merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas yang sering disebut dengan negara hukum modern. Pada tipe negara hukum material, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan kewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Tipe negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan servis publik, yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas dan kemudian dikenal dengan ajaran Vice Ermission dan Pouvoir Directionnaire yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemerdekaan pemerintahan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ajaran ini dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum. Lanjut, tokoh-tokoh teori negara berdasarkan atas hukum. Yang pertama itu Friedrich Stahl. Menurutnya, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat, peradilan tata usaha negara. Yang kedua yaitu Albert van Dissey. Menurut Albert van Dissey, negara hukum harus memenuhi 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama, supremacy of law, berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhinya. Yang kedua, equality before of the law, memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang sama di depan hukum. Lanjut, teori negara
berkonstitusional. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Secara konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Setiap negara memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap negara mempunyai undang-undang dasar. Inggris tidak mempunyai undang-undang dasar, namun bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai prinsip dan aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Dengan didirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, tiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi negara, dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi. Hak-hak itu menjadi titik tolak pembentukan negara dan konstitusi. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, ataupun campuran. Lalu dalam pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang, ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Bila dilihat dari fungsinya, maka fungsi konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut batasan-batasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Ini berlaku dalam negara serikat. Kemudian perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Perubahan konstitusi mungkin karena adanya perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi. Kemudian perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir. Kemudian perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa. Lalu sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berubah dan berkembang. Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencantumkan dalam konstitusi. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami 4 kali perubahan yang memakai sistem amandemen.
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri. Untuk lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga negara, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa, serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya. Kemudian, tokoh teori negara berkonstitusional. Yang pertama, Venter. Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna bahwa apabila dikehendaki, suatu konstitusi dapat mengalami perubahan baik sebagian maupun keseluruhnya. Lalu ada Hermann Heller. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi sosiologis dan politis. Kemudian yang kelima, ajaran negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun pemerintah Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pemerintahan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Ada 3 prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, yakni yang pertama, kesetaraan. Kesempatan warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk pemerolehan pendapatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, distribusi kekayaan yang merata. Konsep negara kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan warga negaranya. Maka dari itu, pendistribusian kekayaan secara merata khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi salah satu prinsip welfare state. Contohnya ialah pembagian jaminan sosial untuk pengangguran. Yang ketiga, tanggung jawab publik. Artinya masyarakat bertanggung jawab atas hak atau kesejahteraan yang telah didapatkan dan memanfaatkannya dengan baik. Penerapan konsep welfare state tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu, karena terlepas dari ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan, dan yang terakhir keadilan. Terkait dengan penerapan konsep welfare state di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif, institusionalis, welfare state. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui pemerintah akan menyelenggarakan proses jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat. Seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin ia berupaya untuk mengintegrasi sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.
Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional maka Indonesia menganut welfare state. Namun jika dilihat secara realita di lapangan, maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal welfare state semakin bias. Pasalnya, pada seluruh undang-undang maupun pasal yang ada di Indonesia, tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau welfare state. Tokoh dalam teori ini yaitu seorang ahli ekonomi dan juga sosial yang yaitu Beveridge. Ia adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance dan Allied Service yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Kemudian, tokoh dalam teori ini yaitu Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano adalah Presiden Amerika Serikat ke-32. Kemudian, tokoh dalam teori ini ada Otto von Bismarck. Otto von Bismarck dikenal sebagai konsuler yang berhasil menyatukan Jerman menjadi satu perintah tunggal. Selama lebih dari 20 tahun, ia bertugas membantu Imperium Jerman di balik layar agar menjadi kekuatan yang besar di wilayah Eropa. Kemudian, ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya. Sistem pemerintahan adalah suatu kebetulan atau keseluruhan yang utuh dari komponen-komponennya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing telah mempunyai fungsi tersendiri. Dan juga sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dan mencapai tujuan dan fungsinya pemerintahan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem lembaga negara. Selain itu, lembaga tersebut juga berkesinambungan dalam satu kesatuan di dalam rangka penyelenggaraan negara. Di Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensil. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Manfaat serta tujuan berasal dari mengkaji ilmu pemerintahan secara awam, artinya supaya dapat tahu teori-teori, bentuk-bentuk serta proses pemerintahan, mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta dalam holistik proses sistem. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil. Namun, kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil. Akan tetapi lebih dekat dengan pada sistem pembagian kekuasaan, sehingga
Ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Lalu, tokoh dalam teori ajaran sistem pemerintahan yang pertama ada David Easton. David Easton adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam mengemban teori sistem politik. Easton mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan politik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Lalu ada Maximilian Weber. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Yang terakhir ada Charles Edward Lindblom. Adalah seorang akademisi Amerika yang belajar ekonomi di University of Chicago dan merupakan Starling Profesor Emeritus Ilmu Politik dan Ekonomi di Universitas Yale. Baik, sekian penjelasan saya mengenai teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.